panggilan pertama waktu itu tidak datang dengan alasan sakit, ya. Dan kalau masalah tes 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 1 2 3 percobaan. Selamat pagi dunia, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Is Kompang Sumber Rezeki ya, live pagi-pagi ini. Bangun tidur, ku terus live. Tidak lupa kacai dulu ya, biar kita kacai dulu ya guys, biar nggak bararutan ini sebelum kita update dunia peternakan ya guys. Yuk para hadir pemirsa, pemula, para suhu ya, kita ikut live di Kompang Sumber Rezeki tentang peternakan rumahan ya. Peternakan rumahan ini masih belum skala industri ya, tapi mudah-mudahan walaupun peternakan rumahan, mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh saya, baik nanti pengalaman juga sama ya, nanti hasilnya juga mudah-mudahan setara dengan skala industri ya. Siapa tahu ya, yang namanya rezeki juga gak akan tahu ya, siapa tahu. Yang penting kita terus berusaha ya, yang penting kita punya duit ya. Apa itu duit? Doa, kemudian usaha ya, ikhtiar dan tahu. Ikhtiar dan tahu. Mungkin ada nasi sisa nih tuh ya, ini ada nasi sisa, kemudian ada makanan sisa pun ya, nih kita manfaatkan buat peternakan kita nih ya. Sama juga tuh, kucing juga pengen katanya. Kita bawa ya plastik ini. Nah ini ada biji durian montong, nanti bijinya kita tanam ya, mudah-mudahan jadi ya. Yuk ikuti terus ya keseharian saya ini. Siti Soleha selamat bergi, update bagaimana kondisinya ya, kondisinya. Yuk, jadi ini serba memanfaatkan yang ada ya guys, jadi nggak usah ribet-ribet. Tuh, ini makanan kucing, makanan ayam, silahkan dimakan ya. Kucing pun meng 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 meow meow. Wah, jangan-jangan si kucing ada di dalam nih. Kita cek. Meng. Tuh. Nanti si merpatinya. Sampahnya udah numpuk, belum dibakar ya nanti, karena kemarin kan hujan. Nah guys, yuk kita update dulu tentang kondisi perikanan saya nih yang ada di Kompang Sumber Rezeki ini, yakni yang diameter 2. Kita cek apakah ada kematian atau enggak nih. Ini saya enggak langsung, ini langsung ya, saya enggak merekayasa, karena bangun tidur langsung menuju kolam ini. Nah ini ya teman-teman kondisinya. Nah ini ada ikannya tuh guys, kalau nggak percaya tuh ya, ada ya.
ikannya, apalagi nanti kalau dikasih makan ya. Kita sambil bawa ini karena nanti kita akan memberikan makan pakai bola plastik biar para pemirsa juga ini ya tahu bagaimana dia memakan makanannya ya. Ya, ini juga sama, kita ambil bola plastiknya tuh, bola plastiknya udah menggunuk di sini ya. Nah, ini belum dikasih makan udah pada nyamperin tuh ya, pada arah rapet ya. Ini mah ini teh saya tebar teh tanggal berapa ya? Kalau ini kan tanggal 3 ya, bulan 2 tahun 2025. Ini teh sebenarnya ini apa namanya, sudah dipindah ke sini ya, yang tanggal 3 itu. Kita cek yang tanggal 3 itu. Di sini ya guys. Kita cek di sini nih. Udah berair tuh ngucur. Tanggal 7 guys ya. Ini berarti tanggal 7 guys. Saya tebarnya tanggal 7 ya. Tanggal 7 bulan 2 2025 dari sebesar begini ya. Ini ukuran 25. Ukuran 25 per kilo. Nanti kita buktikan selama ini saya isi 15 kilo ya. Saya isi 15 kilo, nanti selama 3 bulan sebesar apa ya? Sebesar apa dengan saya kasih pakan, pakai pakan alternatif buatan saya sendiri ya. Yakni pakan alternatif saya sendiri terbuat dari tepung beras, terbuat dari bekatul, kemudian ada hijau-hijauan seperti daun pepaya, daun singkong, daun kelor, dan juga daun talas. Ada 4 macam ya daun-daunan yang saya berikan kepada ikan-ikan saya. Kemudian yang terakhir saya kasih pelet juga ya, seperti itu. Nah, komposisinya saya kasih beras itu 3 kg, kemudian bekatul 3 kg, hijau-hijauan 3 kg, dan pelet 1 kg. Jadi totalnya semuanya saat kering itu 10 kg. Seperti itu ya. Nanti bagaimana hasilnya, ini saya sudah update yang hari ke-10 ini ya. Hari ke-10 dan alhamdulillah kondisinya ini minimalnya saya punya ikan yang sehat, tidak ada kematian ya. Berarti itu menandakan bahwa ikan-ikan yang ada di saya itu efektif, pakan alternatif buatan saya itu efektif buat dimakan sama ikan dan manjur ya, tidak gagal. Walaupun kemarin itu agak sedikit gagal karena berasnya ini ya, berasnya kurang halus saat ditepung. Ini guys, ada yang mengapung, kayaknya nggak tahu ini kebesaran ataupun kurang ini, si airnya kurang, si batunya kurang terairi ya. Tapi nggak apa-apa, ini biarkan mengambang aja. Nanti kan kalau misalkan barangnya saya mau beli, saya lagi beli konektor T ya, konektor T. Nanti si gelembung udara ini, si batu udara ini akan saya ganti sama Uniring ya. Akan saya ganti sama Uniring, mudah-mudahan nanti gelembung yang ada di sini cukup bagus
ya. Seperti itu. Yuk kita lanjut ke kolam selanjutnya. Ini ada diameter 2,5 meter juga. Ini saya sengaja airnya ditenangkan ya. Dan ini kondisinya ini ya guys, tidak gelembungnya kurang maksimal. Kita coba digoyang-goyang dulu. Spill mesinnya Om, Satria Pengangguran. Nanti ya setelah saya spill kolam diameter ya satu kali. Kondisi kolam diameter 1,5 saya isi dengan burayak ya, jadi anakan nila yang baru lahir tuh. Baru sedikit, baru satu indukan. Tapi nggak banyak isinya satu indukannya kemarin. Nah ini saya isi seperti itu ya, mudah-mudahan ini juga cepat besar. Dan ini kenapa airnya sedikit-sedikit, karena kondisi ininya juga. Nah ini untuk sebetulnya kan saya pakai mesin aerator, pakai mesin LP200. Ini untuk sebetulnya LP200 itu untuk kolam ini aja ya. Nah, cuman saya kasih semuanya ini untuk kolam ini 200, cuman saya kasih satu titik di diameter 2, satu titik di diameter 2,5 meter. Jadi tersebarnya ini ada sekitar 12 titik ya. 12 titik dikali ditambah 4 titik berarti ada 16 titik. Bener nggak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11, sorry ya, ada 11 titik. 11 titik ditambah 1 2 3 4 5, jadi 5 titik. Jadi satu titiknya ini sekitar, karena LP200 itu 250 LPM. Jadi kalau 15 titik itu sekitar 15 LPM ya. Nah, cakupan udaranya berarti ini 15 kali 11 ya, sekitar 165 LPM ini kebutuhan udara ini ya. Udara yang masuk ini sekitar 165 LPM. Nah, kita hitung bagaimana cara menghitung kebutuhan LPM ya. Hitung dari volume air. Volume airnya 1 meter kubik, kebutuhan LPM itu adalah 30 LPM. Nah, sedangkan ini ada berapa meter kubik? Ini ada sekitar 8 meter kubik ya guys. 8 kali 30 harusnya ada 240 LPM ya. Cuman ini sebetulnya masuk untuk 240 LPM. Cuman di situ saya kasih air tenang dan juga air tenang. Jadi hampir sebagian besar ini mungkin ini ada sekitar 200 LPM-an lah ya. Ada kalau dilihat dari sisi ngagolaknya. Ngagolak apa? Dia mengaduk dari sisi keluaran udaranya ya, beda dengan di sini. Karena di sini pun saya kasih aerator yang kecil gitu ya. Seperti itu guys. Ada yang ditanyakan, oh ya saya mau spill mesinnya ya. Nah ini mesinnya saya berada di dalam saja, saya taruh di dalam ya. Memang bagusnya ada di dekat kolam ya, biar udaranya tidak terlalu berat ya. Cuman ini saya demi keamanan, jadi mesinnya saya taruh di sini demi keamanan kita bersama ya. Karena di sini masih rawan-rawan kemalingan
masih rawan-rawan ya kalau terhadap permesinan ini. Wah, saya sering sekali kehilangan. Mesin cuci aja pernah hilang, apalagi mesin yang sekecil itu ya. Mesin cuci yang gede. Hah? Ayah mau kapan nih? Ayah saya tik deh, ayah 2 deui. Kemudian dikunci, terang motor cara gede-gede. Oh, dah yang anakan atuh. Mun kitu loba. Mun kitu loba. Eta mesin cuci teh bisa diomian we. Teu. Si lama bisa. Teu bisa da ieu sarua we jeung meuli nu teu atuh. Itu we karet. Untuk nama dibalikkan karet. Da geus model heubeul, ieu bisa pakai merek lain, universal misalnya. Kan si lama merek teh sap. Ieu nane. Pakai merek nu lain, pakai nu universal nu bisa di mana-mana, tapi da lain mahal. Cangcaya we ari teu. Sa merek mah. Kudu ieu nanya. Kombo eta nanya tuna eron. Iya mah. Markilan, mari kita lanjutkan. Tadi udah saya sepil ya si ininya. Willy Wiguna hatur nuhun. Nah, can gawe. Antemen foto-foto di Facebook Naon? Atuh pan promosinya, memberikan ilmu dan pengetahuan, memberikan pengalaman. Hanya lalu Guys, sekarang waktunya kita memberikan makan. Saya takarannya sekarang 1 kilogram. emang berembuk aja. Berembuk. Binatang Saya bibitna nu hideung teh. Neangan atuh bibitna. Oh, can panen. Can panen buah naga. Oke. Kan wakuna. Atau mana ada hasem. Mana teh? Nagana. Nah ini ya teman-teman, pakan buatan sendiri ini terbuat dari tepung beras. Nah ini nih yang tukang nepungnya tuh. Nah ianya tukang nepungna eta, tukang ngaheler pare jadi beas. Tak eta tukang etananya ahli. Ya. Nah ini terbuat dari tepung beras, kemudian dikasih bekatul. Bekatul teh muncul bahasa Sunda malunte nya. Aya weh. Melon jeung teh eta. Menang teu. Samangka yang sebuah nenek. Oh, dagang. Nah ini guys, manjur sekali ya. Aya. Mana tuh kecil kayak deh, boga koko, boga gitu, itu nanti air teh Ini dari produk Kompang Sumber Rejeki ya. Jadi Kompang Sumber Rejeki ini selain itu jualan beras juga nih ya. Ini karungnya, ada karung beras, ini beras Ciparai Bandung ya. Siapa yang mau beli beras silahkan ke saya juga bisa ya. Harga beras sekarang, harga beras itu 1 kilo 15.000 ya. Saya jual 15.000 per kilogram. Jadi ada karung yang 10 kilogram, ada yang 5 kilogram, ada yang 25 kilogram. Itu harga berasnya saja ya, belum termasuk ongkir kalau misalkan yang jauh dari alamat saya. Alamat saya berada di Ciparai, Kabupaten Bandung. Silahkan teman-teman bagi yang berminat membeli beras ke saya, dijamin enak ya. Saya juga selalu makan pakai beras yang buatan saya, beras dari pabrik ayah saya ya, itu namanya. Ya, ini udah 1 kilo ya guys.
1 kilo tuh, kita cek timbangannya tuh 1 kilo lebih tuh ya. Ini dengan wadahnya bisa 1 kilo ya isinya. Ya, kita tuangkan langsung ke dalam wadah ini ya. Yuk kadiria kita bikin romantis. Kalau istri saya manyun ngapain ya, live kamera duit. Saya mah bukan mau menerima uang dari orang lain, mendingan sedekah ya daripada nerima orang lain. Kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah ya. Sedekahnya apa? Ilmu dan pengalaman saya yang diberikan kepada teman-teman semua. Begitu. Masalah rezeki mah ada di tangan Allah ya. Semakin saya banyak memberikan ilmu, semakin saya memberikan pengalaman kepada teman-teman semua, apalagi teman-teman semua mau belajar tentang biovlog, ya teman-teman menonton terus, kan jadi terinspirasi mau budidaya daripada melongo terus ya. Bener tuh? Betul apa betul? Ya. Jangan diam diri terus ya teman-teman. Mau sukses tapi teman-temannya diam terus, nonton video terus tapi nggak bergerak. Bergerak, bari komen, bari ngetep gitu. Terus nanyain apa kabar, nanyain bagaimana caranya. Ya, kalau mau nambah ilmu ya. Ini akan saya beberkan sesuai dengan ilmu dan pengalaman saya tentang peternakan ya. Ternaknya ternak apa? Ternak nila dan juga ternak ayam. Silahkan teman-teman bagi yang mau bertanya mah ya, gratis, nggak usah bayar ke saya mah. Gas, kita lanjut untuk kegiatan memberikan makannya ya gas. Nah, ini saya akan berikan air sedikit saja supaya agak ini airnya ya. Kemudian akan saya kasih vitamin dan juga kasih obat ya supaya tidak jamuran. Ini mencegah jamuran ini ada dari Bluecor Aqua Cure ya. Teman-teman silakan kalau mau beli, ini harganya cukup murah juga ya. Silakan ada di showcase saya. Ini ada antibiotik alami, kemudian ada organic acid, kemudian ada bakteri asam latat dan curcuma longa and xanthorrhoea. Ini produknya impor dari Jerman ya guys tuh. Ya, silakan teman-teman bagi yang mau membeli ada di showcase saya ya. Kalau saya tidak jualan, ada tokonya khusus ya. Kalau saya tidak jualan, saya hanya mempromosikan saja nih bahwa saya juga memakai ini. Dan selama saya pakai ini, alhamdulillah ikan-ikan saya juga tidak banyak yang sakit ya. Ini hanya untuk mencegah saja ya guys. Kalau mengobati bukan ini obatnya, ini hanya untuk mencegah supaya daya tahan tubuh ikan itu meningkat ya. Daya tahan tubuh ikan meningkat, kita kasih ibaratnya vitamin ikan ya. Boleh teman-teman pakai ini juga ya. Ini bisa juga, ini kalau ini kandungannya ada minyak serangga, ada asam amino juga ya, ada minyak kedelai, ada minyak ikan dan ada premix multivitamin. Ini juga untuk vitamin ikan ya, menambah nafsu makan ikan juga sama ya. Adius Zuckerberg. Oke apa ujug-ujug oke weh. Mantap Om. Oke, terima kasih ya. Siap. Nah, sekarang kita kasih vitamin ini ya supaya ini juga menambah aroma supaya ikan juga nambah nafsu makan ya. Memang ini sebelumnya juga saya kasih waktu membuatnya ya. Saya kasih probiotik juga, pakai probiotik ini
dan juga pakai probiotik ini ya. Ini saya kasih dalam kemarin itu saya kasih ke air beras ya. Air berasnya ini saya kasih sebanyak, untuk 3 kg saya kasih 30 ml ya. Kemudian yang saya kasih itu beras sama bekatul. Jadi ada 6 kg, berarti saya kasih 60 ml ini ya, E4. Kemudian untuk peletnya saya kasih ini ya, sebanyak 2 ml. 2 ml ini. Jadi sekarang untuk pemberian pakannya setiap 1 kg saya kasih, setiap 1 kg kumpulan ini saya kasih Aquacure 2 ml. Langsung kita saja langsung eksekusi saja. Oh, bukan 2 ml ya, Aquacure-nya 1 ml, sorry. 1 ml dalam 1 kg ya. Ini supaya nambah aroma, nambah nafsu makan, juga nambah kekebalan tubuh pada ikan, supaya ikan tidak terserang penyakit ya. Mencegah. Karena kata dokter juga mencegah lebih baik daripada mengobati ya, seperti itu. Karena teman-teman, yang saya rasakan kalau misalkan ikan kita sudah terserang penyakit, memang agak susah disembuhkan ya, 50-50 antara sembuh dan meewet gitu ya. Kalau misalkan sembuh ya alhamdulillah, berarti ikan belum terlalu parah ya. Seperti misalnya jamuran ataupun kebanyakan amoniak, kemarin pernah kebanyakan amoniak, kita coba pindahkan si ikannya karena takutnya si airnya beracun. Saya pindahkan ikan-ikannya, alhamdulillah pada sehat kembali ya, setelah dipindahkan ke air yang normal ya, seperti itu. Jadi kalau kelihatan, wah ini ikan-ikan banyak sekali menggantung, tapi dia lemes gitu ya, menggantungnya begitu direrewas sama kita, tapi ini apa namanya, tidak bereaksi, itu tandanya ikan-ikan kurang sehat. Kalau menggantung boleh, tapi misalkan ada matahari, dia kan ikan-ikan itu sifat sendiri alamiah, dia berjemur di matahari. Nah, ketika direrewas dia ngelelep gitu ya. Nah, itu normal ya. Itu masih tidak menggantung ya. Itu masih normal. Jadi nanti kita bedakan antara yang menggantung, kalau ada ya. Kalau ada, antara yang menggantung normal dengan menggantung yang kekurangan oksigen ataupun keracunan makanan. Gitu ya. Karena sempat teman-teman, keracunan makanan itu bisa kita kelebihan memberikan makan, tapi si makanan itu menjadi racun karena kekurangan oksigen ya. Karena bakteri yang menguraikannya kurang itu, ataupun kekurangan udara juga bisa ya. Jadi tidak ada yang memberikan tidak ada yang menguraikan makanan ini. Live sekarang saya agak sedikit tenang karena saya sudah mandi guys ya. Jadi karena mandi nanti begitu persiapan nanti mau kerja, jadi nggak usah mandi lagi, tinggal ganti pakaian, tinggal cuci muka aja, tinggal wudhu ya. Nah ini guys, lumayan ya, mengaduk-aduk lagi ini supaya
bercampur karena waktu kemarin fermentasi nggak saya campur-campur lagi, tinggal nggak campur kayak gini ya, nggak dicampur kayak gini karena nanti akan lama. Jadi difermentasi dulu, setelah fermentasi baru nanti ketika mau dikasih makan kita campur-campur mendadak aja seperti itu ya guys. Nah ini sudah selesai, saatnya kita membuat bakso baby fish ya. Bakso baby fish ini pakai bola-bola plastik supaya mengambang ya, nanti makanan ikannya mengambang. Karena apa, ini pakan alternatifnya sifatnya tenggelam ya, karena basah ini. Kalau mau mengambang harus dijemur dulu ya. Setelah difermentasi, teman-teman kalau mau mengambang tidak perlu difermentasi ya, dijemur aja langsung. Dijemur, kemudian setelah dijemur, dicetak dulu. Setelah dicetak baru dijemur ya, mungkin seperti itu. Saya nggak tahu prosesnya, nanti saya lihat-lihat proses yang dicetak seperti apa. Kalau misalkan nanti sudah punya cetakan ya, cetakan pakan. Tapi buat apa ya cetakan pakan kalau misalkan pakan yang saya berikan itu untuk ikan tidak terlalu banyak ya. Ini pakai ini aja cukup ya, karena saya skalanya masih skala rumahan. Tapi doain aja ya, nanti makin sukses, teman-teman juga makin banyak belajarnya ya. Teman-teman juga yang mendoakan saya supaya sukses, sama-sama sukses gitu ya. Suksesnya di bidang apa, yang penting suksesnya di bidang kebahagiaan aja ya, nggak usah, jangan di bidang kalau sukses di bidang harta mah nanti banyak lup-lapnya. Mendingan saya mah suksesnya di bidang ilmu pengetahuan saja ya, karena ilmu itu tidak akan karam ya, tidak akan berat dibawa juga ya. Beda dengan harta harus dibawa berat. Sekarang mah naik taksi juga ya, naik ini nggak usah bawa uang berat, bawa uang, cukup bawa ATM aja, bawa HP aja. Sekarang serba kiris, serba serba pakai teknologi ya. Ya mungkin itu demi keamanan supaya tidak ada yang mencuri ya, beda dengan cash ya. Dengan uang cash banyak sekali pencurian, apalagi amit-amit ya, mudah-mudahan tidak ada di kita mah. Apalagi nanti kalau misalkan pelayannya pada nakal, jadi uangnya tidak masuk ke ini, malah disakuin gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi ya yang namanya mencuri ya, namanya juga sifat manusia, suka ada aja akalnya tuh ya. Bagaimana bisa jadi hacker, mencuri, bisa jadi penipu lewat telepon. Hati-hati ya teman-teman. Zaman dari dulu juga suka banyak ya yang telepon, selamat Anda mendapatkan hadiah mobil sebesar mobil anu. Ataupun ada yang menelepon pura-pura saudaranya sakit, pura-pura saudaranya ditilang ya. Suka ada yang seperti itu. Oke guys, selesai sudah kita. Saya membuat bola-bola plastiknya, saatnya kita memberikan makan ya. Tapi saya tunggu dulu, saya akan cuci dulu
tangan saya karena agak belepotan ini ya. Kalau pakai plastik nggak nyaman juga ya. Antara dimakan dan tidaknya, teman-teman tadi sudah lihat sendiri bahwa bola plastik yang saya berikan kemarin itu sudah pada kosong. Itu tandanya ikan-ikan itu memakan pakan alternatif saya ya. Oke. Yuk sekarang kita eksekusi langsung ya guys. Nih bola-bola plastiknya. Dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, kita berikan makan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Ini karena ikannya masih kecil-kecil ya. Kalau ini dari burayak ini guys, sudah berumur 3 bulan. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan ya. Jadi umurnya macam-macam dicampur. Nah ini memang induk, ada yang besar juga ini, ada yang sudah besar, pertumbuhannya beda-beda ya. Karena kita juga nggak akan heran ya, setiap di manusia juga ya, padahal adik kakak itu pertumbuhannya beda-beda ya. Padahal ada yang kadang-kadang adiknya lebih besar gitu ya. Itu kan menandakan pertumbuhannya beda-beda ya. Kakaknya lebih kecil. Nah ini ya, sudah mulai dimakan guys ya. Tuh. Lihat sendiri kan sudah mulai dimakan ya. Dan teman-teman bagi yang ketinggalan live saya bisa nanti di insya Allah akan saya tuh ini kalau ini sudah pada nyemperin guys tuh. Jadi insya Allah nanti kita rekam videonya ya. Kemudian kita upload kembali di TikTok ini ataupun di media sosial lain ya. Bisa di Facebook juga ada. Kemudian di YouTube juga ada ya. Teman-teman bisa cek ya. Kalau sepil aerator mas. Oke, nanti setelah saya kasih makan dulu ya. Nah, ini makannya keren ya. Nah, ini gelembung udaranya ya. Teri, Mas Teri. Harga berapa aerator? Saya pakai aerator Resun LP 200 ya. Harganya kemarin saya beli itu 2.400.000-an lah ya. 2.400.000. Kalau ini karena sedikit air si ikannya ya. Ini sedikit saya kasih langsung aja, nggak pakai bola-bola plastik ya. Karena bola-bola plastiknya juga kurang ini ya. Buat berapa selang itu bagusnya kita ngambilnya bukan selang ya, tapi kebutuhan air ya. Bagusnya kalau Mas Teri mau tebar banyak dalam 1 meter kubik, misalnya mau tebar banyak nih untuk pembesaran 2-4 ekor per kilogram dalam waktu kurang lebih 3-6 bulan ya. Nah itu standarnya dari ilmu dari para suhu ya, standarnya itu 30 LPM. Nah artinya kalau saya punya aerator LP 200 itu kan kapasitasnya 250 LPM. Nah tinggal dibagi 30 aja. Jadi 250 LPM dibagi 30 itu sekitar 8 lebih ya. Jadi bisa muat 8 titik 30 LPM. Nah, teman-teman bisa juga disebar dengan beberapa titik. Jadi
pengen menyebar terus ya, nggak hanya kalau ini saya juga disebarnya nggak 8 titik ya. Nah, ini saya pakai yang kecil-kecil juga, tapi nanti saya akan ganti ya, pakai Uniring karena selama ini. Jadi begitu ya ngitungnya ya. Jadi 250 LPM ini untuk 8 meter kubik air ya, bukan 8 meter persegi, 8 meter kubik air, seperti itu ya. Jadi kalau 8 meter kubik bisa di diameter diameter 3, diameter 4 kurang sedikit boleh ya. Ini saya juga pakai yang di diameter 4, malah yang diameter ini juga disebarkan ke satu titik di diameter yang kecil, satu titik di diameter ini, satu titik ini yang kecil-kecil saya kasih satu titik. Tapi ini saya anggap air tenang karena airnya karena ikannya sedikit ya. Nah, untuk tebar ikannya itu sekitar 100 hingga 150 ekor per meter kubiknya. Nah, kemarin hitungannya kalau misalnya 30 LPM itu 1 meter kubik, isinya dari ikannya itu minimal maksimal 60 kg ya, 60 kg maksimal. Jadi 60 kg itu terdiri dari misalnya 60, kalau ikannya ada 100 per meter kubik ya, berarti 60 kali 100 6.000 ya. Nah, satu ekornya misalnya 250 gram ya, berarti dibagi 250 ya, berarti sekitar 4 ekor per kilogramnya ya, seperti itu. Sebenarnya yang 4 ekor, yang 5 ekor itu layak panen ya, layak panen. Karena 4 ekor, 5 ekor udah sebesar-besar telapak tangan itu bisa dimakan dan sudah ada dagingnya ya, gitu. Tapi memang yang makan ini tergantung selera. Ada juga yang mau makan yang kecil-kecil, tapi kasihan banget ya kalau yang kecil-kecil mah. Mendingin yang besar sekalian, biar ngurusnya nggak berabe juga kalau yang besar ya. Kalau yang kecil-kecil banyak, tapi kalau yang kecil-kecil istimewanya nggak mubazir ya, bisa dimakan dengan tulang-tulangnya. Nah ini tuh ya, dimakan juga ya. Jadi begitu ya, tadi saya sudah sepil yang di awal, cuman nanti ini gas sisanya akan saya taruh di pinggir saja ya. Nih, sisanya akan saya taruh di pinggir saja, biar sayanya nggak bolak-balik dulu ya. Jadi nanti untuk sepil aeratornya, mohon maaf agak belakangan ya. PPA Nasiri, usia terpal itu berapa Om? Usia terpal itu kalau menurut keterangan dari tokonya sekitar 5-8 tahun untuk terpal ya. Sekarang ada juga bahan dari yang bagus itu dari HDPE ya. Cuman kalau HDPE harus hati-hati, kadang-kadang kurang rapi masangnya, tapi itu lebih awet ya, lebih awet dan lebih tebal. Lebih awet sekitar 8 hingga 10 tahun ya, beda 2 tahun lumayan. Tapi harganya lebih murah HDPE katanya dibandingkan dengan terpal. Nah ini makan juga ya. Ini tinggal sisa sedikit lagi.
Jadi teman-teman ini yang baru hadir, saya ini adalah pakai pakan alternatif ya. Sengaja ini sedang mengadakan penelitian. Ya, sedang mengadakan penelitian bagaimana kondisi ikan-ikan saya. Ini sudah 10 hari saya pakai pakan alternatif ya. Saya cek nanti kenapa saya pakai pakan alternatif, karena pertama saya punya bahan-bahannya. Tidak perlu beli ya, seperti tepung beras, bekatul, dan juga daun-daunan. Itu tidak perlu beli. Yang saya beli hanyalah bahan proteinnya dan vitaminnya ya. Seperti itu. Itu penyangganya pakai apa? Ini penyangganya pakai besi ya. Wire mesh diameter 6. Bukan diameter 6, ini diameter 5,5 kayaknya ya. Diameter 6 banci ini. Penyangganya seperti ini ya. Mau sebesar apapun, mau diameter 8, 10 ya penyangganya, tetap aja seperti ini ya, pakai wire mesh. Mungkin yang besar penyangganya bisa diameter 8 atau diameter 10 ya. Nah, ini cukup besar, ini diameter 8 ya. Diameter 8 mili. Kalau ini yang kecil diameter 6 mili. Jadi teman-teman kalau mau beli mahal enggak itu besinya Om? Kalau besinya lumayan. Itu kalau besi saya beli yang diameter 6 itu sekitar 400 ribuan ya. 400 ribu satu lembar. Ukurannya 2,1 kali 4 ya. 400 ribu. Nah, ini kalau teman-teman pengen bikin sendiri ya. Kalau bikin sendiri, tebar berapa ekor? Ini yang diameter 4 saya tebar 400 ekor. Sedikit sekali ya. Kurang banyak, ini harusnya 100 kali 10 minimal 1000 ekor ya. Minimal 1000 ekor. Tadinya pengen 1500 ekor tapi kurang. Ikannya masih kurang. Tapi itu juga nanti ditambah sama yang di sini ya. Sama yang di sini. Nanti ini kalau ini sudah besar-besar nanti akan saya tambah. Karena ini masih kurang besar di sini ya. Akan saya tambahkan ke sini nanti setelah 1 bulan. Nantilah setelah lebaran ya. Kalau nggak dipanen lebarannya. Ya. Tadi ada yang nanya lagi apa sih? Lupa lagi ya. 400 satu lembar gimana tuh Om? Panjangnya. Nah, itu kan 400 satu lembar. Nah, 400 satu lembar itu panjangnya itu 6 meter kali 2,1. Nah, yang 2,1 ini itu dibagi 2 jadi 1,05 ya. Dibagi 2 1,05. Ya, dibagi 2. Jadi nanti panjangnya 1,05. Teman-teman bisa juga nanti kalau mau ujungnya seperti itu. Nah, kalau buatan sendiri bisa di ini ya. Yang penting nanti si atasnya ini pakai. Nah, itu berarti bisa 12 meter ya. Kalau dibagi 2. Yang 2,1 dibagi 2, dibelah 2 ya. Dibagi 2, dibelah 2. Nah, jadi dikelilingkan, dielas ya. Menjadi 12 meter dengan overlap aja, pakai overlap ya. Overlap kurang lebih 40 cm gitu ya. Berarti sekitar 11,5 meter nanti jadinya ya. 11,5 meter. Nah, 11,5 meter itu, nah itu keliling ya, keliling. Nah, tinggal dibagi aja ya. Jadi dia punya diameter berapa gitu. Seperti itu.
Nah, seperti ini kan kelilingnya sekitar 12. Ini kan diameter 4 ya. Kalau diameter 4 ini dia adalah 3,14 dikali 2, berarti 2 pi R ya. 2 pi R. Keliling itu sama dengan 2 pi R. Bener nggak? Oh, pi kali R ya, keliling itu. Pi kali R. Atau pi kali D. Keliling itu adalah pi kali R. Bener ya? Bener kan? Nah, keliling itu, tapi ini enggak ya. Ini kayaknya enggak. 2 pi R. 2 pi R berarti pi kali D ya. Nggak paham kalau hitungan kayak gitu. Oke. Saya lupa lagi ngitungnya ya. Pokoknya teman-teman kalau beli rangka, hitungnya kalau mau diameter 3, nah hitungannya diameter 3 misalnya. Hitung aja kelilingnya, butuhnya berapa, kelilingnya berapa. Ya. Kalau diameter 3 itu kan kelilingnya sekitar 7 meteran ya. Nah, 7 meter berarti bisa pakai diameter 3. Kemudian diameter 4, kelilingnya sekitar 3,14 kali 4 ya, 12 lebih ya. 12 lebih itu bisa pakai wear mesh 1 lebih ya, karena wear mesh yang 1 ini kalau dibagi 2 tadi totalnya 11,5 ya. Itu bisa diameter 3 meter lebih ya. Cuman kan jarang-jarang ya nanti ukuran terpalnya, karena kan ukuran terpal itu bulat-bulat, kecuali bisa custom. Ukuran terpal itu bulat-bulat seperti diameter 2, diameter 3, diameter 2,5 ada ya, diameter 1,5 juga ada, diameter 4. Nah, yang 25 ini 3,75 misalnya. Jarang ya. Mungkin kalau custom bisa ya. Seperti itu ya, guys. Ada lagi yang ditanyakan, guys, karena rupanya sudah jam 8 ini, saatnya saya mau siap-siap berangkat kerja. Dan pemberian pakan pun sudah habis ya. Pemberian pakan sudah habis, alhamdulillah dimakan semua sama ikan-ikan saya nih. Pakan alternatifnya ini percobaan yang hari yang ke-10 ya. Alhamdulillah kondisi ikan saya tetap baik-baik saja. Dan nanti kita lihat setelah 20 hari kemudian ya. Ini kan udah 10 hari. Saya lihat nanti 20 hari kemudian bagaimana perkembangan ikannya. Apakah ikannya masih banyak yang suka, terus banyak pembesarannya. Puter Bugis, terima kasih. Bagaimana nanti pembesarannya seperti apa ya. Ini kita cuci dulu sambil nanti kita tutup live-nya ya. Teman-teman silakan, bagi yang mau bertanya masih ada kesempatan, biar mumpung masih langsung ya. Karena kalau misalkan sayanya sudah tidak mengadakan langsung, syukur-syukur saya sedang tidak sibuk, bisa lihat komentar, nanti bisa ini ya, bisa saya baca dan bisa saya jawab pertanyaannya. Tapi mumpung saya sekarang masih live, silakan bagi yang mau bertanya ya, dipersilakan.
Baik, kalau tidak ada, mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ilmu yang saya berikan, pengalaman yang saya kasihkan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi ya, dan umumnya bagi teman-teman semua yang menonton, baik nanti menonton di live ataupun nanti yang menonton di replaynya, ataupun nanti saya upload siaran ulangnya ya. Seperti itu, mudah-mudahan teman-teman juga bisa menonton siaran ulangnya dan bermanfaat selalu. Dan yang kedua, saya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ini live-nya saya ada yang tidak berkenan ataupun menyakiti teman-teman semua. Saya mohon maaf, ataupun ada yang kurang puas dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, mohon maaf. Nanti akan saya kabari supaya lebih puas. Silahkan teman-teman bisa menghubungi saya lewat DM juga silahkan. Bagi teman-teman yang berminat untuk membeli beras dari Kompang Sumber Rejeki juga boleh ya, silahkan. Ataupun nanti kalau misalkan sudah panen, bagi yang mau membeli ikan ke saya silahkan ya. Insya Allah kalau sudah layak dimakan, dipanen, insya Allah akan saya berikan hasil panennya dan dijual ya, seperti itu. Oke, demikian saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di live-live yang selanjutnya. Oke, bye-bye.